Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Akna Farudin dengan NP 500131020, di mana ini adalah tugas akhir ya, video untuk tugas akhir mata kuliah manajemen laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin MSjPD. Oke, jadi pada mata kuliah ini terdapat beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah itu sendiri, capaian lulusan yang dibutuhkan pada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini ya. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri adalah di mana mata kuliah manajemen laboratorium ini adalah mata kuliah yang wajib ya diambil untuk seluruh mahasiswa FISIKA ITS, terusnya tanpa terkecuali. Oke, dan pada mata kuliah ini dia mempelajari pengelolaan laboratorium ya, tentunya secara umum, terus bagaimana organisasinya dan sistem manajemen laboratorium sesuai dengan standar ISO atau IEC. Oke, nah terus kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dimana adalah tentu saja yang pertama adalah mahasiswa atau lulusan itu harus memiliki sikap dan karakter yang takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus kemudian berintegrasi, peduli, dan menghargai perbedaan. Nah, kemudian sikap-sikap yang tadi tersebut harus diraih dengan kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya adalah tentu saja bagaimana setelah lulus ini mahasiswa mampu memanfaatkan sains ya dan teknologi khususnya pada bidang fisika, karena kita di Departemen Fisika ya, serta mampu mengambil keputusan secara tepat, kemudian dapat berkomunikasi dan tanggung jawab dalam penerapan teknologi untuk dokumentasi dan kamar data, di mana khususnya untuk melaporkan ya data-data yang telah didapat pada saat percobaan. Ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 8, di mana mengetahui pengertian jenis dan persamaan laboratorium, ini adalah hal yang fundamental. Mengetahui K3 atau keselamatan ketika bekerja di laboratorium dan bagaimana mencegah risikonya. Terus mengetahui penanganan bahan beracun dan bahaya, mengetahui ruang sistem lingkup standarisasi laboratorium, mengetahui persyaratan teknis, persyaratan mutu pengujian dan kalibrasi, mengetahui sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada lab pengujian. Nah, kemudian memahami sistem ketidakpastian pengukuran pada proses pengukuran, mengetahui sistem inventory terhadap pengaturan barang, alat, dan aktivitas. Oke, jadi untuk itu pokok bahasanya tadi itu tidak jauh-jauh dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada 8 juga, bagaimana pengertian dasar laboratorium, kemudian keselamatan kerja di laboratorium, penanganan B3 atau bahan beracun dan berbahaya, terus kemudian ada standarisasi ya, pengertian dan ruang lingkup standarisasi laboratorium, persyaratan teknis, persyaratan mutu, serta pengujian dan kalibrasi, sistem dokumentasi dan keputusan pengukuran pada laboratorium pengujian, ketidakpastian pengukuran ya yang selalu ada ketika mengukur, dan sistem inventory laboratorium. Oke. Pengertian dasar laboratorium, di mana adalah laboratorium adalah suatu ruangan atau sebuah tempat ya yang di mana dia itu dirancang untuk melakukan penelitian, percobaan atau pengujian. Jadi laboratorium di mana adalah suatu tempat ya, alat yang di mana memang diset secara khusus untuk melakukan penelitian, percobaan atau pengujian. Oke. Nah, sehingga dari pengertian itu fungsi laboratorium adalah melakukan penelitian dan percobaan. Nah, bahkan bisa juga dilakukan untuk pembelajaran ya. Jadi kemudian dari untuk menunjang ya tujuan fungsi-fungsi laboratorium tersebut, ada spesifikasi lab itu ukuran yang luas ya dan sesuai, yang dimana misalkan ketika di lab FISDAS itu harusnya kan harus luas ya kan karena orangnya banyak. Nah, kemudian juga pasokan daya yang listrik dan air cukup seperti di laboratorium kimia atau laboratorium komputer ya, sehingga kemudian dapat komputer dan pasokan airnya itu bisa cukup ya untuk melakukan percobaan. Terus kemudian terdapat lemari penyimpanan alat dan bahan, di mana lemari alat penyimpanan dan bahan ini agar tertata dengan baik ya. Terus kemudian terdapat meja atau kursi yang membantu supaya tidak melakukan penelitian di lantai ya. Terus kemudian modul atau manual book untuk sebagai buku pedoman ya sebenarnya bagaimana melakukan kerja di laboratorium. Kemudian di laboratorium itu dikelola oleh kepala lab, laboran, admin lab, asisten, dan peneliti, di mana kepala lab ini bertanggung jawab
terhadap semua hal yang bersangkutan di laboratorium. Laporan ini adalah orang yang tugas yang bekerja di laboratorium terkait bagaimana alat dan bahannya. Terus kemudian admin lab adalah orang yang mendokumentasikan segala hal di laboratorium. Asisten adalah orang yang mendampingi peneliti dalam melakukan penelitian. Oke, ini adalah pokok bahasan yang kedua, itu keselamatan kerja di lab, di mana seperti yang kita lihat ya di gambar ini, bahwasanya ada gambar kebakaran yang itu juga resiko yang bisa terjadi di lab, kemudian ledakan akibat kebakaran juga. Kemudian ada gambar iritasi ya, bagaimana iritasi itu menyebabkan tangan melepuh ya, terus kemudian juga bisa menyebabkan penyakit, bahkan bisa juga menyebabkan proses radioaktif ya dalam tubuh. Yang kemudian adalah bahayanya adalah kesetrum ya. Nah, dari keempat gambar tersebut juga bisa dapat didefinisikan bahwa keselamatan kerja di lab itu adalah upaya semua orang yang bekerja di lab ya, terkhususnya tidak terkecuali siapapun, untuk melaksanakan tugas bersama. Apa itu tugasnya? Yaitu keselamatan, keamanan dan keamanan kerja ya, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Nah, itu tujuannya yaitu mencegah terjadinya kesalahan kerja intinya ya, meningkatkan produktivitas karena tidak ada kesalahan kerja sehingga akhirnya produktivitasnya pun meningkat. Kemudian mengurangi biaya dalam pengobatan akibat kecelakaan. Jadi ketika tidak ada kecelakaan tidak ada uang yang dikeluarkan kan. Nah, kemudian caranya bagaimana ya? Penggunaan alat pelindung diri ya, seperti APD, terus kemudian pengelolaan bahan beracun dan berbahaya, prosedur darurat di mana harus selalu terus bagaimana jalur evakuasinya, terus ketika terjadi sistem darurat, terus kemudian bagaimana ada alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Dan yang keempat adalah manajemen risiko dan patuh regulasi. Ini harus dipatuhi ya oleh setiap orang yang bekerja di lab, bahwasanya regulasi yang berlaku itu pasti tujuan adalah bagaimana agar semuanya bisa selamat di laboratorium ini. Oke. Nah, kemudian keselamatan kerja ada beberapa faktor yang mengaruhi keselamatan kerja, itu di mana ada faktor teknis yaitu peralatan yang buruk ya. Tentunya kemudian peralatan yang jadi, kemudian penanganannya juga salah sehingga kemudian akibatnya berakibat fatal tentunya ya. Terus kemudian tidak ada alat darurat seperti tidak ada APAR, obat P3K atau shower air ya. Terus kemudian tata letak dan organisasi yang buruk, misalkan saja meja dengan sudut yang lancip, terus kemudian ketika diletakkan di tempat yang salah, artinya tidak ada tempat yang luas, kemudian bisa tersentak ya ke meja itu, sehingga kemudian menyebabkan sakit. Nah, kemudian instalasi listrik yang buruk juga, misalkan steker yang cukup murah ya, tidak baik, itu juga bisa menyebabkan kesetrum ya, yang atau kecelakaan kerja. Nah, terus kemudian di faktor human error-nya adalah bagaimana kurangnya pengetahuan peneliti terhadap apa yang akan diteliti, kemudian cerobohan peneliti. Terus kondisi kesehatan peneliti yang misalnya di mana ketika pusing atau sebagainya, dia kan ketika mengerjakan hal di laboratorium itu bisa saja berakibat apa namanya, tidak bisa valid ya, apa tidak bisa itu ya secara fokus ya untuk melakukan penelitian, sehingga kemudian bisa menjadikan faktor kecelakaan kerja. Kemudian minim persiapan seperti tidak membaca MSDS atau tidak mengikuti SPOP, atau bisa ini ya tidak mengikuti SPOP, atau dia tidak membaca SOP sehingga kemudian bisa menjadi kecelakaan kerja di lab. Nah, kemudian ini alat darurat yang di laboratorium itu ada APAR ya, di situ kemudian ada kotak P3K dan shower yang dimana fungsinya adalah masing-masing. APAR untuk memadamkan api, kotak P3K ini adalah untuk ketika misalnya terluka atau apa, terus dan shower untuk membersihkan diri dari bahan-bahan kimia ya. Terus kemudian nah, terus kemudian lanjut ke bahan beracun dan berbahaya ya. Bahan beracun dan berbahaya ini adalah bahan yang karena sifatnya, jumlahnya dan konsentrasinya bisa mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Jadi karena bahan ini adalah bahan yang dimana dia itu berbahaya, terus dia bisa melukai kulit, bisa melukai tubuh, atau kemudian bahkan bisa berbahaya bagi lingkungan sekitar atau mencemari lingkungan hidup. Di klasifikasi B3 ini dapat diklasifikasikan dengan gambarnya ya, ini ya. Ada eksplosif, pengoksidasi, bahaya untuk lingkungan, terus mudah terbakar. Terus kemudian ada juga bahan beracun berbahaya yang dimana iritan, karsinogen yang bisa menyebabkan kanker, beracun, korosif, dan berbahaya. Nah, ini ya. Terus kemudian bagaimana mengelola bahan beracun dan berbahaya ini supaya bahan beracun dan berbahaya ini itu ya tidak berbahaya, tidak
disalahgunakan ya, yaitu memilih lokasi yang tepat untuk menyimpan B3. Jadi bahan beracun berbahaya ini harus disimpan secara tepat ya, agar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian ventilasi laboratorium juga harus baik. Maka misalkan saja pada laboratorium tidak ada AC ya, jadi makanya harus ada, tidak ada jendela ya, maka harus ada AC sehingga ada sirkulasi udara. Kemudian wadah B3 itu harus terbuat dari yang tidak mudah bereaksi, seperti misalnya botol kaca itu ya, tidak mudah bereaksi misalnya, atau logam natrium itu disimpan di dalam botol kaca yang diisi minyak biasanya. Kemudian B3 harus disimpan secara terpisah agar tidak terjadi ini ya, agar tidak jadi tertukar ya. Hal tertukar itu sangat fatal sekali. Kemudian B3 harus diberi label dan tanda yang jelas, di mana ya ini juga harus juga sama alasannya dengan yang nomor 4 ya, agar tidak tertukar ya. Misalnya asam sulfat itu tertukar dengan yang lainnya. Nah, penggunaan B3 itu harus juga sesuai dengan MSDS yang ada. Jadi setiap bahan yang di lab itu harus ada sesuai dengan MSDS. Nah, kemudian ketika sudah selesai menggunakan, ketika ada limbah sisanya, maka bahan B3 itu harus dibuang di tempat yang tepat ya, tidak boleh sembarangan dibuat di wastafel atau sebagainya gitu. Oke, nah jadi penanganan bahan dan berbahaya itu ada dua ya, yang dimana ketika dia bahannya adalah cairan B3, itu dia yang pertama adalah hindari pekerjaan di area tumpahan, gunakan APD latex dan masker ya, gunakan sarung tangan itu. Kemudian bisa saja caranya tadi ditutupi dengan pasir atau serbuk gaji atau tepung ya, untuk mengumpulkan ya sebagai bahan koagulan. Nah, terus kemudian setelah itu dibersihkan dengan alat diskrop atau dipel. Nah, tapi apa yang terjadi ketika padatan yang tumpah ya misalkan, atau bubuk ya. Yang pertama tetap aja hindari pekerjaan di area tersebut, gunakan APD ketika membersihkan ya. Kemudian sapu limbahnya dengan tenang ya, tentunya agar tidak bertaburan. Tapi misalnya kalau susah disapu itu bisa ditambahkan air, sehingga kemudian air ini jadi bahan koagulan juga. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah pokok bahasan yang keempat ya, pengertian ruang lingkup dan standarisasi laboratorium, di mana laboratorium itu adalah standarisasi laboratorium adalah penerapan prosedur, kebijakan, dan spesifikasi yang diakui secara umum untuk memastikan praktik pada lab yang dilakukan secara konsisten. Nah, ini bagaimana standarisasi laboratorium itu terstandar ya, supaya tujuannya agar penelitian itu memenuhi standar, jadi data-data yang dapat itu standar gitu loh, dengan standar internasional bagi nasional juga. Nah, ada 3 jenis standarisasi, yaitu standarisasi peralatan yang seperti kalibrasi ya, itu harus distandarkan misalnya. Terus kemudian standarisasi prosedur, itu bagaimana prosedurnya, misalkan prosedur apa gitu, misal melakukan penelitian apa, prosedurnya ya harus sama satu dunia ya, dengan seperti untuk melakukan hal yang sama itu. Dan standarisasi lingkungan seperti standarisasi lingkungan ya, seperti faktor suhu, kelembapan, kemudian intensitas cahaya, suara, dan sebagainya. Oke, nah kemudian standar internasional dan nasional yang digunakan itu biasanya ada 3, yaitu yang pertama standar ISO IEC ya 17025. Ini standar yang cukup umum ya, yang digunakan adalah untuk kompetensi laboratorium dalam pengujian dan kalibrasi. Yang kedua adalah SNI ya, sudah sering kita dengar. Standar ini ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional agar sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian ada Good Laboratory Process GLP, itu pedoman bahwa ini berfokus pada tujuan dari praktikum itu hasil, atau tujuan dari hal aktivitas yang di laboratorium itu hasilnya harus baik gitu. Oke, nah terus apa saja manfaat melakukan standarisasi ini ya? Jadi manfaat melakukan standarisasi ini adalah agar lebih banyak kontak atau untuk pengujian atau kalibrasinya, dalam istilahnya lab lebih laku ya, seperti itu. Kemudian reputasinya juga akan meningkat, lab ini akan banyak dikenal. Kemudian kualitas yang didapat juga akan lebih baik ya, dan laporan yang telah distandarisasi itu adalah laporan yang baik, jadi tidak asal-asal laporan gitu ya. Kemudian tapi dalam proses standarisasi itu banyak sekali tantangan yang seperti biaya yang relatif mahal, sulitnya pemeliharaan dan kalibrasi alat, terus kemudian sering terjadinya perubahan regulasi ya, karena pemerintah kita itu sering-sering ganti aturan gitu kan. Jadi makanya ketika sudah distandarisasi lagi akibat adanya perubahan regulasi seperti itu. Nah, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang terampil adalah masalah yang cukup serius sebenarnya, karena untuk lab yang standar itu juga harus diikuti dengan manusia yang
terampil juga sumber dayanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok bahasan yang kelima, itu persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, di mana ini adalah persyaratan teknis untuk memastikan keakuratan teknis yang ada pada laboratorium, dan persyaratan mutu memastikan keandalan hasil penelitian. Jadi persyaratan teknis itu sebenarnya adalah untuk agar teknis yang terjadi di laboratorium itu pasti gitu dan akurat, dan kemudian persyaratan mutu, hasil penelitian itu adalah hasil penelitian yang dapat dipersaingkan seperti itu. Tujuannya itu menjamin keakuratan, konsistensi, kredibilitas hasil dan kegiatan penelitian di laboratorium. Nah, terus kemudian standar acuannya, pas standar acuan balik lagi ke ISO IEC 17025. Nah, oke. Nah, jadi untuk persyaratan teknis ini dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Ini personelnya itu juga harus memiliki keahlian ya, keahlian di mana dia sudah dilatih ya, sudah mengalami pelatihan, pengalaman sesuai kebutuhan, terus kemudian kompetensinya dievaluasi terus secara berkala. Nah, peralatan yang digunakan juga itu alat ukur harus dikalibrasi, dan di mana alat ukurnya itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah, terus kemudian metode pengujiannya harus mengikuti metode yang tervalidasi oleh peneliti sebelumnya, yaitu mencakup apa saja: akurasi, presisi, batas deteksi, dan ketelusuran hasil. Nah, lingkungan kerjanya juga harus dikondisikan ya, misalnya dia lab apa, itu dia harus, misalnya dia lab yang membutuhkan suhu sekian, jadi kelembapan sekian, tekanan udara sekian, atau intensitas sekian. Nah, juga harus bebas dari kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil seperti bahan radioaktif. Misalnya kalau di lab biologi itu kan harus bebas dari kuman, itu juga bisa menjadi indikator di lingkungan kerja. Nah, terus kemudian hasil tadi harus didapat ditelusuri, ketertelusurannya harus tertelusur sampai standar referensi internasional. Jadi kemudian dokumentasinya tadi harus dan wajib tersedia. Oke, nah jadi terus kemudian persyaratan mutu, ini ada sistem manajemen itu. Jadi bagaimana sistem manajemennya tadi itu terintegrasi ke sistem ISO IEC 17025 dalam operasional laboratorium, sehingga dia tujuannya adalah supaya efektivitas proses dan kepuasan pelanggan. Seperti itu. Nah, terus kemudian prosedur dokumentasinya bagi semua data dan proses pengujian kalibrasi harus dokumentasi secara lengkap ya. Ini meliputi apa saja: SOP, hasil pengujian, dan laporan insiden. Kemudian perlu saja dilakukan audit internal supaya apa? Untuk mengevaluasi berkala terhadap semua proses dan hasil untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Nah, audit, setelah diaudit pasti ada temuan audit, yaitu digunakan untuk peningkatan berkelanjutan atau digunakan evaluasi ya tentunya. Nah, kemudian setelah diaudit apa? Tindakan korektif menangani ketidaksesuaian yang didapat ketika audit tadi. Nah, dengan proses identifikasi, analisis, dan solusi, sehingga kemudian dapat dilakukan tindakan korektif. Setelah itu apa? Kepuasan pelanggan juga dapat diukur ya, misal dengan menggunakan feedback ya, umpan balik dari pelanggan. Kemudian umpan balik tersebut digunakan untuk memperbaiki proses apa saja yang terjadi di laboratorium. Nah, terus kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang ke-6, yaitu sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada laporan pengujian. Jadi pada laporan pengujian ini, dokumentasi ini adalah sistem yang mencakup semua dokumen, prosedur, dan sejenisnya yang digunakan untuk memverifikasi dan mengelola aktivitas dalam pengujian, dalam lab pengujian. Di mana dan hubungannya dengan ketertelusuran pengukuran adalah ya kemampuan penelusuran untuk menelusuri hasil pengukuran sampai dengan referensi nasional maupun internasional melalui rantai kalibrasi yang terdokumentasi. Jadi dia sistem dokumentasi pada lab pengujian ini adalah sistem dokumentasi yang dimana dapat ditelusuri sampai ke internasional. Jadi seperti itu. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi di sini ada keandalan dan keakuratan data yang akibat dari sistem dokumentasi tadi itu dapat dicapai dengan data dengan dokumentasi yang baik, kemudian penyimpanan dan pengelolaan data yang baik, terus alat ukur yang terkalibrasi yang sudah kita bahas di awal tadi dengan standar, itu juga dia bisa menjadikan data yang didapat itu akurat dan andal. Kemudian pemeliharaan alat yang terkalibrasi tapi tidak dipeliharakan sama saja akhirnya. Terus kemudian ketertelusuran pengukuran sampai ke internasional itu juga bisa menjadikan bukti dan validasi bahwa data yang didapat itu andal. Kemudian audit dan verifikasi berkala juga menjadi menjadi
bahan juga agar data ini yang didapat ini akurat dan andal seperti itu ya. Karena adanya audit ya, adanya evaluasi seperti itu. Nah, terus kemudian dokumentasi pengelolaan laboratorium ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi peralatan ya, dengan membuat database peralatan, alat dan bahan yang ada di laboratorium, serta data penggunaan. Jadi data apa saja, peralatan yang digunakan, alat dan bahan apa saja, serta penggunaannya bagaimana. Terus kemudian dokumentasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam seperti praktikum, penelitian, pengambilan data, dan sebagainya. Nah, kemudian acuan standar pengukuran ini ada dua ya, International Standarding Organization, ini ISO, ini untuk standar pengukuran. Terus kemudian ada American Society for Testing and Material, ASTM. Oke, baik, mari kita lanjut ke pokok bahasan yang ketujuh ya, yaitu tentang ketidakpastian pengukuran. Itu ketidakpastian pengukuran itu adalah di mana rentang nilai yang menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran itu berbeda dari nilai sebenarnya. Jadi ada ketidakpastiannya ya, jadi pengukuran itu. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Nah, ketidakpastian pengukuran ini memiliki dampak yang cukup signifikan, di mana dia validitas data yang didapat itu cukup ketika ketidakpastiannya besar itu validitasnya cukup diragukan gitu. Begitu juga dengan kredibilitas, akurasi data gitu. Ketika ketidakpastiannya besar, kredibilitas, validitas, akurasi datanya sangat diragukan sekali. Sehingga kemudian dampak yang paling cukup adalah efisiensi dan biaya. Ketika pengambilan data itu kemudian tidak presisi, tidak akurasi, dan ketidakpastiannya tepat, sehingga kemudian harus mengambil data lagi, sehingga ketika mengambil data berulang-ulang itu tidak berulang-ulang tapi tidak dapat data yang pas, itu adalah tidak efisien dan cukup memakan biaya. Soalnya ada penelitian yang dimana satu sampel itu harganya juga sangat mahal sekali. Nah, jenis ketidakpastian itu ada ketidakpastian acak yang dimana ketidakpastian itu akibat dari yang memang tidak dapat kita kendalikan ya. Terus kemudian ketidakpastian sistematik yang memang ketidakpastian itu memang sudah kita set seperti itu ya. Nah, ketidakpastian pengukuran ini dapat diperkecil ya, dengan cara-cara yaitu yang pertama kalibrasi alat ukur tentunya ya, supaya pengukuran standar. Kemudian dapat juga dilakukan dengan mengukur kembali atau mengukur ulang. Terus kemudian penggunaan standar referensi yang ada, di mana ketika sudah dapat data dicocokkan ya dengan standar referensi yang ada. Kalau misalnya cocok berarti ya ya sudah, berarti ketidakpastiannya memang segitu gitu. Nah, kemudian yang keempat ini yang cukup penting ya, di mana ketika misalkan data yang diambil itu berpengaruh terhadap sistem lingkungannya, bagaimana mengontrol lingkungan itu agar pas dengan lokasi pengukuran. Oke. Nah, yang terakhir, pokok bahasan terakhir adalah sistem inventory laboratorium, bagaimana dia adalah suatu metode yang dimana digunakan untuk mencatat, mengolah, dan mengontrol stok alat dan bahan yang ada di laboratorium. Di era modern ini, untuk sistem inventory laboratorium, alangkah baiknya dilakukan secara digital ya, sehingga kemudian dia menghindari kesalahan ya, karena kalau misalnya masih digunakan manual kan banyak kesalahan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar memudahkan pencarian alat dan bahan sebenarnya, karena alat dan bahan di laboratorium itu kan cukup beragam, tidak hanya satu, sehingga kemudian bisa saja untuk kemudian selain itu bisa saja digunakan melaporkan kondisi alat dan bahan, misalnya HCl di lab ini sudah habis, misalnya kemudian multimeternya di sini sudah di lab ini sudah minta dikalibrasi ulang seperti itu. Nah, fungsinya inventaris ini dia yang pertama dalam mendata alat dan bahan laboratorium, menyimpan serta menata alat dan bahan di laboratorium, serta kemudian administrasi alat dan bahan di lab ya. Ini bagaimana terkait dengan pelaporannya terhadap penyumbang uangnya juga ya. Nah, aspek inventaris laboratorium itu ada beberapa hal ya. Ruangan laboratorium, alat dan bahan di laboratorium itu juga termasuk aspek inventaris ya. Terus kemudian sumber daya manusia di laboratorium, jadi misal ada laporan, terus kemudian peneliti, terus kemudian praktikan atau kemudian asisten admin di laboratorium sama kepala lab, itu juga inventaris sebenarnya. Kemudian kegiatan-kegiatan di laboratorium sebenarnya inventaris juga itu. Nah, kemudian manfaatnya sistem inventory ini adalah memudahkan pencarian alat bahan tadi ya. Terus kemudian meminimalisir pembelian barang yang tidak perlu, memberi data alat dan bahan secara akurat, dan ini standar lab yang bermutu, karena setelah di lab yang bermutu itu pasti semuanya serba tersistem ya, tersistem gitu. Nah, kemudian sistem inventory laboratorium itu
seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem ini dapat diaplikasikan secara digital ya. Kemudian komponennya adalah database, jadi tersimpan di komputer database ya, di mana informasi semuanya alat dan bahan itu ada di situ. Kemudian manajemen dokumen, jadi setiap orang yang bekerja di laboratorium punya akses ke itu ya, pengaturan akses. Kemudian dia bisa melihat bagaimana apa saja alat dan bahan, terus kemudian apa saja kegiatan yang sudah terjadi di lab. Kemudian juga bisa digunakan notifikasi otomatis jika bahan yang stok rendah atau sudah masa batas berlaku atau pada luar saya. Misalkan HCl ini sudah habis nih, gitu akan ada alarmnya atau ada notifikasinya secara digital. Nah, kemudian juga bisa dilakukan sistem report atau sistem pengaduan sehingga memungkinkan orang di laboratorium mendapat informasi letak alat dan bahan. Misalnya, oh ini di mana ini, misalnya kok ketika misal asam sulfat ini kok biasanya di sini kan, terus tiba-tiba tidak ada. Kemudian di sistem itu direportkan, dilaporkan, oh ini kok asam sulfurnya tidak ada di ini, oh berarti ternyata bisa siapa orang terakhir yang menggunakan itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada suara yang kurang berkenan karena eh, ruangan lingkungan yang ketika digunakan ketika untuk merekam ini tidak link seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.